warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari mahasiswa FISIP Universitas Garut semester 6. Saya Rena Mawarni dan saya Ihsan Hanawan. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil tugas kita, yaitu mengenai mata kuliah SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Nah, dalam SPIP ini terdapat unsur SPIP yang terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, serta yang kelima pemantauan pengendalian internal. Nah, kita akan mengambil unsur dari unsur SPIP yang pertama pada BPKAD di kota tertentu, di mana unsur pertama yaitu lingkungan pengendalian yang terdiri dari 8 subunsur. Nah, untuk itu mari kita simak video berikutnya. Lanjut kepada pembahasan, yaitu dari subunsur lingkungan pengendalian. Yang pertama ada penegakan integritas dan nilai etika. Adanya kebijakan dan SOP yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Misal pegawai tidak boleh terlambat dan pegawai juga tidak boleh menggunakan narkotika dan sejenisnya. Kemudian di sini juga ada ketentuan yang mengatur mengenai keharusan pemimpin untuk mendokumentasikan jika terdapat keputusan yang harus diambil karena regulasi yang ada tidak jelas mengatur. Kemudian di sini ada dokumen itu tentang Perpub Kabupaten Garut nomor 51 tahun 2024. Lanjut ke nomor 2 yaitu tentang komitmen terhadap kompetensi. Di sini juga ada 2 indikator. Yang pertama yaitu tentang standar kompetensi seluruh jabatan yang mengatur kriteria atau standar kompetensi teknis seperti kayak pendidikan, keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir ada soft kompetensi, kemampuan manajerial dan kemampuan analisis. Kemudian indikator yang kedua ada pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi. Nah, di sini juga indikator juga telah didukung oleh dokumen. Yang pertama standar kompetensi Perbup nomor 62 tahun 2023. Kemudian yang kedua ada pola karir ASN Perbup nomor 141 tahun 2021. Dan yang terakhir ada perencanaan kompetensi Perbup 130 nomor 130 tahun 2021. Lanjut ke nomor 3 yaitu kepemimpinan yang kondusif. Di sini ada satu indikator yaitu adanya kebijakan dan SOP yang mengatur tentang kepemimpinan yang kondusif. Di antaranya ada manajemen kinerja, lalu ada penilaian risiko, kemudian ada pengelolaan keuangan dan aset, kemudian ada pengelolaan SDM, lalu yang terakhir ada pengelolaan integritas. Di sini juga ada dokumen dari indikator yang didukung dari dokumen tersebut, yaitu ada pertama yaitu ada indikator kinerja utama mengenai tentang Perbup nomor 113 tahun 2019 dan Perbup nomor 9 tahun 2022. Lalu yang kedua ada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tentang Perbup nomor 34 tahun 2022. Lanjut kepada nomor 4 yaitu tentang pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Itu ada satu indikator mengenai tentang kebijakan dan SOP yang mengatur tentang struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Indikator ini juga telah didukung oleh dokumen tentang mengenai Perbup struktur dan tusi BPKAD nomor 105 tahun 2020. Selanjutnya, subunsur yang kelima yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Terdiri dari indikator, kejelasan delegasi wewenang dan tanggung jawab akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dan menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi. Adapun dokumen yang mendukung dari indikator tersebut yaitu
Setiap tahunnya, kuasa pengguna anggaran atau KPA ditetapkan untuk masing-masing organisasi perangkat daerah, termasuk BPKAD, biasanya berbentuk SK Bupati dan arsip internal. Selanjutnya, ada subunsur yang keenam, yaitu kebijakan pembinaan SDM yang sehat. Indikatornya, adanya kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang kebijakan atau aturan yang mengatur penyusunan atau penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Dokumen yang mendukung dari indikator tadi yaitu pertama ada Perbup atau Peraturan Bupati nomor 141 tahun 2021 tentang pola karir. Yang kedua, Perbup nomor 51 tahun 2024 tentang disiplin pegawai. Selanjutnya, subunsur yang ketujuh yaitu peran APIP yang efektif. Terdiri dari indikator adanya kebijakan yang memuat visi misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab, kegiatan audit intern, dan ruang lingkup audit internal. Dokumen yang mendukungnya yaitu pertama ada dari Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang kebijakan pengawasan, dan yang kedua ada dari Perbup nomor 32 tahun 2022 mengenai SOP pengawasan inspektorat. Dan yang terakhir, subunsur yang ke-8 yaitu hubungan kerja yang baik. Indikatornya adanya kebijakan dan SOP hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Subunsur yang terakhir yaitu hubungan kerja yang baik. Indikatornya adanya kebijakan dan SOP hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait yang memuat mekanisme saling uji antar unit organisasi atau unit kerja. Ini berupa pencocokan data dengan unit kerja atau unit organisasi yang menangani anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan. Dapat berupa kajian rekonsiliasi data secara bulanan, triwulan, atau semester, tahunan antar instansi terkait. Kemudian dokumen yang mendukung dari indikator subunsur yang ke-8 yaitu pertama, Perbup mengenai pengelolaan keuangan daerah, rekonsiliasi data, ada dalam Perbup Garut nomor 136 tahun 2021 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, diubah dengan Perbup nomor 148 tahun 2023. Kemudian yang kedua, ada dalam SOP rekonsiliasi kas dan aset prosedur rekonsiliasi bulanan, semesteran, dan tahunan antara BPKAD dan OPD sudah dijabarkan dalam pedoman internal BPKAD yang berdasar pada Perbup dan LKPD. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai subunsur dari SPIP yang pertama pada BPKAD. Semoga video ini bermanfaat. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.